Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Anisatul Latifah dari kelas PKMI 5D UIN 1 Tulungagung dengan nomor NIM 1262052111024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal dan praktek tugas UTS mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Untuk itu, tetap simak video berikut ini ya. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah sekelompok disiplin akademis yang mempelajari aspek-aspek yang berhubungan dengan manusia dan lingkungan sosialnya. IPS dianggap penting dalam kurikulum sekolah dasar karena IPS merupakan ilmu yang di dalamnya mempelajari tentang cara untuk melakukan interaksi sosial. Pengetahuan untuk berinteraksi perlu dibekalkan kepada siswa agar nantinya bisa berbaur di dalam masyarakat. Soal yang selanjutnya yaitu sebut dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. 4 komponen tersebut, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu mencakup prosedur, metode, model, dan teknik yang digunakan dalam menyajikan bahan atau isi kurikulum. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan keseluruhan kegiatan pengukuran, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan. Soal yang selanjutnya yaitu mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD. Karena mengajarkan budaya dan keanekaragaman sosial penting untuk dapat membantu anak agar dapat berinteraksi dan bersosialisasi ke berbagai kelompok budaya dan sosial. Selain itu dapat mempersiapkan anak agar dapat menjadi warga negara yang lebih baik, terutama di komunitas di mana mereka nantinya akan tinggal. Selain itu, mengajarkan budaya dan keanekaragaman sosial dapat meningkatkan rasa empati anak. Anak menjadi lebih berpikiran terbuka dan membantu rasa kepercayaan diri anak. Soal yang berikutnya yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu sosial dan politik. Berikut peran berita dan media sosial yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. 1. Sebagai sumber informasi. Media massa menjadi perantara yang mudah proses komunikasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya. Dengan adanya informasi, masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah. 2. Kampanye politik. Politisi dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan membangun hubungan dengan pemilih. 3. Partisipasi politik. Berita dan media sosial meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan platform bagi masyarakat untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu politik. 4. Transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mengawasi dan memantau tindakan politisi melalui media sosial, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam dunia politik. 5. Pemantauan opini publik. Berita dan media sosial dapat digunakan untuk memantau opini publik tentang isu-isu sosial dan politik. Soal yang selanjutnya yaitu praktekan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Berikut ini hasil praktek dan analisa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum memulai pelajaran anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Mari kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Untuk nama yang Ibu panggil silahkan angkat tangan ya. Maura, Devi, Ani, Endo, Rizky. Baik, semua sudah hadir. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai peran anggota keluarga di rumah. Kemarin apakah sudah belajar anak-anak? Mengapa sih kita harus belajar mengenai peran anggota keluarga di rumah? Supaya nantinya kita tahu apa saja sih peran kita dalam keluarga, apa saja sih peran ayah dalam keluarga, apa saja sih peran ibu dalam keluarga. Untuk itu kita perlu belajar mengenai peran anggota keluarga di rumah. Siapa di sini di rumah yang punya kakak? Ayo angkat tangan. Ya, jadi anggota di rumah itu ada siapa saja? Yang pertama ada ayah, yang kedua ada ibu. Kalau yang punya kakak bisa disebutkan kakak, kalau yang punya adik bisa disebutkan adik. Kalau nggak punya saudara bagaimana Bu? Ya tidak apa-apa, berarti ayah, ibu, dan kamu. Kalau di rumah ada kakak nenek Bu, tidak apa-apa, berarti masih serumah. Tapi kalau keluarga yang inti itu ada ayah, ibu, dan juga anak. Untuk selanjutnya, supaya kita lebih tahu peran apa saja sih ayah, peran apa saja yang dilakukan oleh ibu, peran apa saja sih yang dilakukan oleh anak, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Untuk yang baris sini kelompok 1, baris tengah kelompok 2, baris sini kelompok 3 ya. Jadi ada 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti akan berunding apa saja sih peran-peran yang dilakukan oleh ayah, apa saja peran yang dilakukan oleh ibu, apa saja peran yang dilakukan oleh anak. Sebutkan 3 peran masing-masing anggota keluarga. Sebelum berdiskusi, ibu mempunyai sebuah gambar. Kira-kira kalian bisa tebak apa enggak? Ini perannya siapa ya? Ini gambar yang pertama, kira-kira perannya siapa? Iya benar, peran ayah. Biasanya yang bekerja itu dalam keluarga adalah ayah. Nah, ini yang gambar kedua, peran siapakah kira-kira? Ya benar, peran ibu. Biasanya yang memasak itu di dalam keluarga itu adalah ibu. Nah, yang selanjutnya yang ketiga ini kira-kira peran siapa? Ya benar, peran anak. Anak yaitu memiliki peran belajar. Tetapi tidak hanya itu ya anak-anak, peran ayah itu banyak sekali, peran ibu juga banyak. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing. Semua anggota keluarga itu memiliki perannya masing-masing. Tugas rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Nah, untuk selanjutnya kelompok yang sudah ibu bagi tadi silahkan bisa berunding. Nanti kalau ada kesusahan bisa tanya dengan ibu. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan apa saja sih kira-kira peran ayah, ibu, dan juga anak. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan untuk perwakilan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang pertama, kelompok 1 bisa mempresentasikannya, selanjutnya kelompok 2, dan dilanjutkan kelompok 3. Ya, itu tadi hasil diskusi dari teman-teman kalian yang sudah mewakili kelompok. Jadi anak-anak tahu ya apa itu peran anggota keluarga di dalam rumah. Yang pertama ada ayah. Apa saja sih peran ayah? Bisa
disebutkan. Yang pertama, ayah mencari nafkah atau bekerja. Yang kedua, apa? Bisa mencuci motor atau kendaraan. Yang ketiga, tadi disebutkan teman kalian ada yang membersihkan taman rumah. Yang selanjutnya yaitu ibu. Dari hasil diskusi tadi kita bisa sebutkan 3 peran ibu. Yang pertama yaitu memasak. Tadi teman kalian juga menyebutkan yaitu mencuci piring dan juga mencuci pakaian. Yang selanjutnya yaitu peran anak. Kita sebutkan 3 contoh. Yang pertama, peran anak tadi apa? Belajar dengan rajin. Yang kedua, taat dan patuh pada orang tua. Yang ketiga, membantu pekerjaan rumah orang tua. Kalau bisanya membantu menyapu ya menyapu, mencuci ya mencuci. Itu tadi hasil diskusi kita semua. Untuk mengasah pemahaman kalian, coba sekarang ibu tanya. Nanti kalau yang bisa jawab silahkan angkat tangan. Yang tidak bisa jawab, ibu kasih hukuman kalian. Coba ibu tanya, yang bisa jawab angkat tangan ya. Kira-kira apa saja peran anak dalam keluarga ketika malam hari? Ayo, kalian ngapain saja? Ya, silakan Mas Endo. Untuk mengevaluasi kalian berdiskusi pembelajaran pada hari ini, ibu akan memberikan beberapa soal kalian kerjakan. Kalian buka buku paket halaman 15, di situ ada 10 soal. Bisa kalian jawab secara mandiri supaya ibu tahu kalian itu bisa atau tidak. Tadi kan sudah berdiskusi bersama-sama, sekarang waktunya untuk mengerjakan mandiri. Nanti apabila sudah selesai kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang salah nanti bisa dikasih hukuman supaya seru ya. Itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Kita sudah belajar mengenai peran ayah, peran ibu, peran anak. Ayah yang bekerja, ibu yang memasak atau mencuci piring, anak yang belajar tapi juga membantu pekerjaan rumah. Semua anggota melakukan perannya masing-masing dalam rumah. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari ibu. Apabila ibu ada salah kata, ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya. Analisa mengenai pembelajaran IPS yang sudah tadi dilakukan mengenai pendekatan, kemudian strategi, metode, dan teknik. Untuk pendekatan yang saya lakukan tadi yaitu pendekatan behavioristik yang menekankan pada pembelajaran dengan penguatan dan juga pengulangan dan memberikan sedikit hukuman. Dalam pembelajaran tadi sudah ada penguatan, diulangi berkali-kali, dan juga tadi tanya jawab soal yang tidak bisa dikasih hukuman, tetapi hukumannya ringan ya. Kemudian strategi yang digunakan yaitu konsep mapping. Konsep mapping yang saya berikan tadi dicontohkan dalam bentuk gambar, jadi siswa bisa mencocokkan gambar mimik yang sudah disediakan dengan kategori yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang saya gunakan tadi yaitu metode diskusi, membagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk berdiskusi mengenai materi peran anggota keluarga di rumah. Selanjutnya yaitu tekniknya juga berdiskusi. Tadi sudah dipraktekkan anak-anak berdiskusi, mendiskusikan apa saja sih peran ayah, peran ibu, dan peran anak dalam keluarga. Masing-masing kelompok bisa menyebutkan 3, peran ayah 3, peran ibu 3, peran anak 3.
Jadi dapat dikatakan dalam pembelajaran tadi untuk pendekatan, strategi, metode, dan tekniknya sudah lengkap. Tadi juga sudah dijelaskan di awal tujuan pembelajarannya, dan juga di akhir sudah diadakan evaluasi pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.